Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Afi dengan NPM 0119101200 dan rekan saya Galih Milan Sandi dengan NPM 0119101197 dan Marwan Fauzi dengan NPM 0119101188. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang materi likuidasi persekutuan secara bertahap. Sebelum membahas lebih lanjut tentang likuidasi persekutuan secara bertahap, saya akan menjelaskan secara singkat tentang likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan atau liquidation of partnership merupakan proses yang dimulai oleh persekutuan untuk mengakhiri kegiatan operasinya dan menjual harta yang tersisa untuk melunasi hutang dan mengembalikan saldo kas yang ada kepada sekutu. Saat perusahaan dilikuidasi, sudah pasti bisnis tak akan menjalankan operasinya pada masa mendatang. Secara umum, penyebab terjadinya likuidasi persekutuan adalah hampir sama dengan penyebab terjadinya pembubaran persekutuan atau dissolution of partnership. Beberapa contoh masalah akuntansi dalam pembubaran persekutuan. Yang pertama adalah masalah masuknya seorang atau lebih anggota baru. Yang kedua, pengunduran diri seorang anggota. Yang ketiga, kematian seseorang anggota atau lebih. Dan yang terakhir, penyatuan dan perubahan bentuk badan usaha. Likuidasi persekutuan dapat dibedakan berdasarkan frekuensi pembagian atau pendistribusian kas yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama likuidasi sederhana atau sering juga disebut dengan istilah likuidasi tunggal, likuidasi sekaligus atau likuidasi serentak. Dan yang kedua adalah likuidasi bertahap. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang likuidasi bertahap. Likuidasi persekutuan secara bertahap. Likuidasi bertahap merupakan satu likuidasi yang umumnya memerlukan beberapa bulan untuk penyelesaiannya dan mencakup pembayaran kas secara periodik atau cicilan atau bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Dalam situasi seperti itu, sangat sulit jika tahap pendistribusian kas harus menunggu selesainya tahap realisasi. Setelah semua utang kepada pihak ketiga diselesaikan, berarti saldo kas yang ada merupakan hak dari sekutu. Oleh karena itu, pendistribusian kas dapat dilakukan secara bertahap saat tersedianya kas, tanpa menunggu selesainya proses realisasi. Likuidasi bertahap merupakan distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aktiva sepenuhnya dilakukan. Ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan likuidasi secara bertahap. Beberapa pedoman praktis yang harus diperhatikan yaitu, yang pertama, tidak mendistribusikan kepada para sekutu hingga seluruh kewajiban dan beban likuidasi aktual maupun potensial telah dibayarkan atau telah dicadangkan seperlunya. Yang kedua, antisipasilah kemungkinan yang terburuk atau yang paling membatasi sebelum menentukan jumlah uang tunai yang dapat diterima oleh masing-masing sekutu. Yang ketiga, asumsikanlah bahwa akan terjadi potensi kerugian sebagai akibat dari seluruh aset non-kas yang tersisa terpaksa harus dihapuskan karena tidak ada pembeli atau yang dapat direalisasikan lagi. Yang keempat, asumsikanlah defisit yang timbul pada akun modal para sekutu akan didistribusikan dan ditanggung oleh sekutu yang tersisa. Asumsikan bahwa defisit tersebut tidak akan dihapuskan oleh kontribusi modal tambahan para sekutu. Yang terakhir, setelah mengasumsikan kasus terburuk yang dapat terjadi, maka sisa saldo kredit pada akun modal menunjukkan distribusi aset dan kas yang aman yang dapat didistribusikan kepada masing-masing sekutu dalam jumlah yang terkait. Untuk menentukan besarnya pembagian kas untuk masing-masing sekutu dapat dihitung melalui dua cara. Yang pertama melalui likuidasi periodik atau bisa disebut juga dengan proses pembayaran aman. Yang kedua melalui likuidasi bertahap dengan program prioritas dan rencana pendistribusian kas. Apa itu likuidasi periodik? Likuidasi periodik adalah
Apabila memakai cara yang pertama ini, maka setiap dilakukannya pembagian kas bagi masing-masing sekutu setelah seluruh utang kepada pihak yang ketiga dilunasi harus dibuat berdasarkan perhitungan tabel pembayaran aman. Tabel pembayaran aman dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut. Prosedur yang pertama yaitu menghitung saldo bersih masing-masing sekutu setelah selesai pelunasan utang kepada pihak ketiga. Besarnya saldo bersih masing-masing sekutu adalah sama dengan saldo rekening modal ditambah saldo rekening utang kepada sekutu. Poin yang kedua yaitu menghitung rugi potensial yang maksimal. Besarnya rugi potensial yang maksimal yaitu sama dengan nilai buku aktiva non-kas yang sebelum direalisasi ditambah kas yang disisakan di dalam pembagian. Yang ketiga, membagi rugi potensial. Rugi potensial tersebut akan dibagikan kepada seluruh sekutu dengan persentase pembagian laba. Poin keempat yaitu menghitung saldo modal bersih masing-masing sekutu. Jumlah modal bersih setelah diperhitungkan dengan rugi potensial ini akan selalu sama dengan jumlah kas yang akan dibagi. Nah, apabila saldo modal bersih ini sama dengan pembagian kas masing-masing sekutu, sebaiknya apabila hasil perhitungan langkah keempat ini masih terdapat sekutu dengan modal bersih negatif, maka lanjutkan dengan langkah kelima, yaitu dengan membagi modal bersih sekutu yang defisit. Apabila ada modal sekutu yang menjadi defisit, maka jumlah modal yang defisit tersebut dibagikan kepada sekutu lain yang saldo modal bersihnya positif sesuai dengan persentase pembagian laba yang tadi. Yang kedua yaitu likuidasi bertahap dengan program prioritas rencana pendistribusian kas. Likuidasi bertahap dengan program pembayaran aman sebenarnya seringkali dianggap tidak praktis. Hal ini dikarenakan kewajiban membuat perhitungan program pembayaran aman setiap saat akan dilakukan pembayaran kas sangat menyita waktu dan konsentrasi tim likuidator. Program prioritas dan rencana pendistribusian kas cukup dibuat sekali saja pada saat awal proses likuidasi, sehingga dianggap lebih baik daripada likuidasi yang pertama. Setelah semua akun sementara nominal pada buku besar disesuaikan dan ditutup, kemudian laba rugi hasil penyesuaian dipindahkan ke modal para sekutu. Penyusunan program prioritas dan rencana pendistribusian kas mempunyai 3 poin. Yang pertama, menghitung saldo modal bersih masing-masing sekutu. Yang kedua, menghitung kemampuan masing-masing sekutu dan menanggung rugi maksimal persekutuan. Biasanya, besarnya rugi maksimal persekutuan ini masih dapat ditanggung oleh masing-masing sekutu. Adalah sama dengan modal bersih pada awal. Yang ketiga, menyusun prioritas atau urutan. Bisa disebut juga dengan ranking. Dan biasanya besarnya pendistribusian kas ini bagi seluruh sekutu. Prioritas ditentukan berdasarkan nilai kemampuan masing-masing sekutu dalam menanggung rugi maksimal persekutuan. Sedangkan besarnya pendistribusian kas bagi sekutu ditentukan berdasar selisih kemampuan masing-masing sekutu dalam menanggung rugi maksimal. Persekutuan antar prioritas atau urutan dikalikan dengan persentase perkembangan laba. Prosedur yang poin ketiga ini mempunyai 3 poin. Yang pertama, sekutu prioritas pertama adalah sekutu yang nilai kemampuannya menanggung rugi maksimal persekutuan yang paling besar. Yang kedua, sekutu prioritas kedua adalah sekutu yang nilai kemampuan menanggung rugi maksimal persekutuan adalah kedua paling besar. Biasanya pendistribusian kas bagi sekutu prioritas kedua adalah rasio pembagian laba rugi sekutu yang masuk prioritas dikalikan dengan selisih nilai kemampuan. Yang
ketiga yaitu sekutu prioritas terakhir adalah sekutu yang nilai kemampuan menanggung rugi maksimal persekutuan yang terkecil. Biasanya pendistribusian kas yang terakhir ini adalah rasio pembagian rugi dan laba sekutu yang masuk prioritas terakhir dikalikan nilai kemampuan menanggung rugi maksimal. Setelah selesai penyusunan program prioritas rencana pendistribusian ini, setiap tersedia kas, maka pembagiannya dapat dilakukan sesuai dengan program tersebut. Mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Berikut ini adalah contoh soal dari likuidasi persekutuan secara bertahap. X dan Y adalah anggota persekutuan. Pembagian laba rugi masing-masing anggota adalah sebesar 60% berbanding dengan 40%. Neraca per 31 Desember 2019 sesaat sebelum likuidasi adalah sebagai berikut. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019, asetnya terdiri dari kas sebesar 1.000, kemudian aset non-kas sebesar 10.000, jadi total asetnya sebesar 11.000. Lalu, liabilitasnya terdiri dari hutang dagang sebesar 3.000 dan hutang kepada sekutu X sebesar 2.000. Kemudian, ekuitas terdiri dari modal X sebesar 2.500 dan modal Y sebesar 3.500. Sehingga total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 11.000. Apabila proses likuidasi berlangsung sejak tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, nilai buku Aktiva yang dijual adalah sebesar 6.000 dengan harga jual sebesar 4.000. Kemudian, pada bulan Februari, nilai buku Aktiva yang dijual adalah sebesar 4.000 dengan harga jual sebesar 2.000. Bisa dikatakan ini adalah contoh likuidasi bertahap dengan program pembayaran aman. Sekarang kita akan melakukan pencatatan atas kondisi ini. Ini adalah laporan untuk melakukan likuidasi. Tahapan likuidasi di sini pun sudah dijelaskan. Nah, ini adalah saldo-saldo yang ada pada neraca, di mana kas sebesar 1.000, aset non-kas sebesar 10.000, hutang dagang sebesar 3.000, hutang kepada sekutu X sebesar 2.000, modal X sebesar 2.500, dan modal Y sebesar 3.500. Pada bulan Januari, persekutuan melakukan penjualan sebesar 6.000 dengan harga jual 4.000. Maka jika kita hitung di sini terjadi defisit atau kerugian sebesar 2.000. Nah, kerugian 2.000 ini akan ditanggung oleh masing-masing sekutu, di mana bagian sekutu X sebesar 60% dan sekutu Y sebesar 40%. Tentu penentuan proporsi ini bukan berdasarkan modal, melainkan kesepakatan sejak awal. Maka kerugian yang akan ditanggung sekutu X sebesar 1.200 dan sekutu Y sebesar 800. Cara untuk mengetahuinya adalah kita tinggal kalikan saja kerugian dengan proporsi pembagian laba ruginya, yaitu 2.000 dikali 60% sama dengan 1.200, lalu 2.000 dikali 40% sama dengan 800. Nah, setelah selesai, sekarang kita jumlahkan total kasnya bertambah menjadi 5.000, aktiva non-kasnya menjadi 4.000 karena berkurang. Nah, hutang dagangnya tetap menjadi 3.000, hutang kepada sekutu X juga tetap 2.000, modal X dan modal Y berkurang menjadi 1.300 dan 2.700. Dari tahap penjualan aset non-kas tadi, jurnalnya adalah untuk debitnya ada kas sebesar 4.000, modal X 1.200, dan modal Y sebesar 800, dan untuk kreditnya ada aktiva non-kas sebesar 6.000. Nah, kemudian karena ada kas yang bertambah dan cukup untuk melakukan pembayaran hutang kepada pihak eksternal, maka harus segera dibayarkan. Nah, hutang dagang yang 3.000 ini dibayar oleh kas. Oleh karena itu di sini kas dikurang sebesar 3.000, begitupun dengan hutang dagangnya. Nah, jurnal untuk pembayaran hutang dagangnya yaitu di debitnya hutang dagang sebesar 3.000 dan di kreditnya kas sebesar 3.000 juga. Setelah itu, maka kas yang tersisa adalah sebesar 2.000. Karena periode pertama ini telah berakhir, maka harus membagikan sisa kas kepada seluruh pemodal. Namun, berdasarkan sudah dibahas sebelumnya, tidak boleh ada kerugian pada masing-masing sekutu. Maka harus dilakukan skedul tambahan untuk mendistribusikan kas kepada masing-masing sekutu.
Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencatat saldo modal sebelum distribusi kas dan hutang kepada anggota untuk menunjukkan hak kepada anggota. Hak anggota X adalah sebesar 1.300 dan 2.000. Lalu, untuk anggota Y adalah sebesar 2.700. Nah, untuk anggota X ini tidak hanya modal, tapi ada juga hak berhutang kepada perusahaan. Setelah tercatat seperti ini, maka kita harus melakukan pembebanan kerugian yang terjadi kepada masing-masing sekutu. Pembebanan kerugian jika asetnya tidak terjual. Nah, saat ini aset yang tidak terrealisasi sebesar 4.000. Lalu kita proporsikan kepada masing-masing sekutu, maka hasilnya 2.400 pada sekutu X hasil dari 4.000 dikali 60% dan 1.600 pada sekutu Y hasil dari 4.000 dikali 40%. Nah, lalu 900 dan 1.100 ini adalah hak masing-masing sekutu pada saat ini. Nah, sehingga kas sebesar 2.000 ini akan didistribusikan kepada X sebesar 900 dan Y sebesar 1.100. Seperti yang sudah diketahui, urutan mendistribusikannya yaitu hutang terlebih dahulu, baru kemudian modal. Nah, sehingga di sini ada pengembalian hutang kepada anggota. Nah, karena sekutu X mempunyai piutang kepada perusahaan, maka yang harus dibayarkan terlebih dahulu adalah pembayaran hutang kepada sekutu X sebesar 900. Kemudian barulah setelah itu pengembalian modal kepada sekutu Y sebesar 1.100. Sehingga total kas yang diterima sekutu adalah 2.000. Nah, sesuai dengan saldo kas yang ada, maka sekarang kas yang 2.000 ini dibagikan kepada seluruhnya kepada X sebesar 900 dan Y sebesar 1.100. Nah, untuk jurnal pembayaran kembali hak penyertaan anggota, di debitnya ada hutang kepada X sebesar 900 dan modal Y 1.100. Kemudian di kreditnya ada kas sebesar 2.000. Nah, setelah itu kita jumlah kembali, sisa kasnya menjadi 0, aset non-kas 4.000, hutang dagangnya 0, hutang kepada sekutu X tersisa 1.100, modal X 1.300, dan modal Y 1.600. Nah, kemudian pada bulan Februari, aset non-kas yang tersisa 4.000 terjual dengan harga 2.000. Jadi aset non-kasnya kita kurangi 4.000, lalu untuk kasnya bertambah sebesar 2.000. Dan defisit ditanggung oleh masing-masing sekutu, di mana sekutu X sebesar 1.200 dan sekutu Y sebesar 800. Nah, setelah selesai, sekarang kita jumlahkan total kasnya menjadi 2.000, aktiva non-kasnya 0, hutang kepada sekutu X tetap 1.100, modal X dan modal Y berkurang menjadi 100 dan 800. Nah, dari tahap penjualan aset non-kas tadi, jurnalnya adalah di debit terdapat kas 2.000 dan modal X 1.200 serta modal Y 800. Kemudian di kredit terdapat aktiva non-kas sebesar 4.000. Selanjutnya, kas yang tersisa 2.000 langsung didistribusikan kepada seluruh sekutu karena sudah tidak ada lagi hutang kepada pihak eksternal dan aset yang tersisa. Sehingga di sini langsung kita bayarkan hutang kepada sekutu X sebesar 1.100, kemudian modal ke sekutu X 100 dan modal ke sekutu Y 800. Nah, untuk jurnalnya di debit terdapat hutang kepada X 1.100, modal X 100, modal Y 800, dan di kreditnya ada kas sebesar 2.000. Kesimpulannya, likuidasi bertahap merupakan satu likuidasi yang umumnya memerlukan beberapa bulan untuk penyelesaiannya dan mencakup pembayaran kas secara periodik atau cicilan atau bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Nah, dalam situasi seperti itu, sangat sulit jika tahap pendistribusian kas harus menunggu selesainya tahap realisasi. Setelah semua hutang kepada pihak ketiga diselesaikan, berarti saldo kas yang ada merupakan hak dari sekutu. Oleh karena itu, pendistribusian kas dapat dilakukan secara bertahap setiap saat tersedia kas, tanpa menunggu selesainya proses realisasi. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada penjelasan atau tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.